Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi Al-Farizi, MPM 10221122 dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi tentang presentasi Ma'rifatul Quran yang digunakan untuk sebagai tugas evaluasi tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama 5. Mengenai materi Ma'rifatul Quran, dalam pokok pembahasan ada 3. Yang pertama, Ta'rifatul Quran, yaitu mengenal Al-Quran. Yang kedua, Asma'ul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran. Yang ketiga adalah Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan dibahas mengenai Ta'rifatul Quran. Dalam definisi, Ta'rifatul Quran merupakan suatu konsep dalam Islam yang mengacu pada upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik, sifat-sifat, dan kualitas Al-Quran. Selanjutnya, yang tujuan Ta'rifatul Quran adalah untuk memahami, berinterpretasikan, dan menjelaskan makna serta pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Tafsir Al-Quran juga dapat membantu umat muslim dalam memahami ajaran agama, beribadah, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat. Mempelajari Al-Quran ini memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu seperti yang pertama, ketenangan pemikiran. Yang kedua, petunjuk hidup. Yang ketiga, penyembuhan rohani. Yang keempat, peningkatan kesabaran. Yang kelima adalah inspirasi dan motivasi. Selanjutnya ada kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. Ia sama-sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya, artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Selanjutnya, mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya. Karena hal itu di luar kesanggupan, mukjizat itu dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Dalam Quran Surat ayat Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya, Al-Manqulu bit-Tawri. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Selanjutnya, materi yang kedua adalah Asma'ul Quran, yang artinya nama-nama dalam Al-Quran.
Definisi Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang pertama ada Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk yang sesuai dengan fungsi dan peranan Al-Quran adalah petunjuk, tuntunan, panduan, pedoman, serta arahan bagi seluruh umat muslim. Al-Quran merupakan petunjuk untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga. Yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda yang benar dan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang haram dan yang halal, yang benar dan yang salah. Selanjutnya ada Az-Zikir. Az-Zikir artinya pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Selanjutnya ada Al-Haq. Al-Haq artinya kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Di dalamnya terkandung bukti kekuasaan Allah dan Rasulullah dan pedoman hidup manusia. Dalam Quran surat ayat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai kitab berita dan kabar. Yang kedua sebagai kitab hukum dan aturan. Yang ketiga sebagai kitab jihad. Yang keempat sebagai kitab tarbiyah. Yang kelima sebagai pedoman hidup. Dan yang keenam adalah sebagai kitab ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang materi ketiga adalah Muqtada al-iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Tuntunan iman kepada Al-Quran ini salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim, yaitu iman kepada Al-Quran. Keimanan mengandung beberapa konsekuensi, yaitu yang pertama al-ansubihi, yaitu keakraban dengannya. Yang kedua tarbiyatun nafsibihi, membina diri dengannya. Yang ketiga at-taslimu li'akamihi, tunduk kepada hukum-hukum. Yang keempat ad-da'watu ilaihi, menyeru manusia kepadanya. Yang pertama adalah al-ansubihi. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'allumuhu, mempelajarinya, dan ta'limuhu, mengajarkannya, tilawatan, membacanya, fahman, memahaminya, tadbikon, melaksanakannya, hifzon, menghafalnya. Dua adalah tarbiyatun nafsibihi. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi pengikut ajaran Allah yang sempurna dan ketakwaan. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 719 yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani, karena hendak kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Yang ketiga yaitu at-taslimu li'am ahkamihi. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidaklah pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Selanjutnya yang terakhir ad-da'watu ilaihi. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia.
Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Sekian materi mengenai Ma'rifatul Quran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.